Baiklah teman-teman semuanya, mungkin di video sebelumnya kalian masih ada yang bertanya-tanya yaitu siapa sih kriteria PTK khusus yang dapat diusulkan pada aplikasi Ruang Talenta Guru atau RTG pada pendaftaran PTK Guru tahap 2 dan pada video ini kita akan mencoba mencari tahu terkait tentang hal itu ya. Bagaimana informasinya? Yuk kita cek bareng-bareng. Oke, teman-teman, di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini kan bagi teman-teman yang mendapatkan notifikasi bahwasannya kita itu pada data Dapodik untuk pendaftar P3K Guru tahap 2, ini kan dari data Dapodik, ini kita masuk dalam kategori kriteria, yaitu pelamar tidak terbukti masa kerja. Ini kan kita nggak bisa untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru tahap 2. Kemudian di sini ada surat edaran yaitu dari Kemdikbudristek berkaitan penjelasan teknis siapa saja sih pelamar P3K guru dari guru non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah daerah yang bisa daftar P3K tahap 2. Dari sini memang ditegaskan kembali ya, yaitu untuk yang bisa mendaftar dalam kurun waktu tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember, itu adalah yang aktif di Dapodik sebagai guru ya di sekolah negeri pada instansi daerah. Yang sama, ini paling sedikit 2 tahun. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini dalam poin 1 A sampai dengan D, kemudian jika kalian merasa bahwasannya berhak untuk melakukan pendaftaran, maka di sini ada persyaratan khusus ya untuk kita itu bisa untuk melanjutkan pendaftaran melalui RTG. Jadi untuk tayangan yaitu contoh untuk kriteria guru non ASN aktif di Dapodik itu adalah kira-kira seperti ini, yaitu diberikan contoh ya. Dari sini kan untuk kita tercatat di Dapodiknya, itu kan supaya bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahap 2, ini kan yang pertama aktif sebagai guru ya. Kemudian sekolah negeri atau sekolah formal ya. Jadi kita harus berada di sekolah formal atau sekolah negeri, aktif sebagai PTK, sebagai guru, kemudian aktif 2 tahun atau 4 semester, ini secara berturut-turut ya, pada instansi yang sama. Nah, di sini diberikan contoh ya, yaitu misalkan namanya ini. Nah, ini untuk data Dapodik ya. Itulah seperti ini. Ini adalah contoh yang memenuhi kriteria ya. Nah, kalau misalkan kita cek, ini pada tahun ajaran ini, mulai dari tahun ajaran 2023, 2024, kemudian 2022, 2023, maka di sini dari instansinya, ini sama, yaitu di DKI Jakarta semuanya. Ya kan, DKI Jakarta semuanya, kemudian Juli sampai dengan Desember, ini kita di SMA ini, kemudian di sekolah negeri kan, kemudian sekolah induk, kemudian kita PTK-nya status gurunya ini sebagai guru, kemudian status aktifan, ini kita aktif. Nah, jadi pada tahun ajaran ini kita itu valid ya, yaitu valid dihitung 1 semester. Kemudian di sini di tahun ajaran 2022-2023 untuk periode Januari sampai dengan Juni ya, ini sama ya, sama. Kemudian di sini kita aktif yaitu valid dihitung selama 1 semester. Namun di sini 2023-2024 periode Juli sampai dengan Desember di sini adalah ternyata pindah ke SMA S ya, SMA swasta gitu ya. Nah ini, jadi ini bukan sebuah induk, kita masih guru sehingga di sini tidak terhitung ya. Nah ini tidak terhitung. Kemudian berikutnya di sini ya bersangkutan ini 2023-2024 ini adalah beliau itu di SMA N24 lagi. Di negeri induk di sini valid dihitung 1 semester ya. Nah, kemudian berikutnya di periode Januari sampai dengan Juni 2023-2024 ini adalah di swasta ya. Kalau di swasta ini kan nggak dihitung ya. Nah ini. Kemudian di sini 2023-2024 yaitu dari Januari sampai dengan Juni ini adalah kembali lagi ya. Nah, maka di sini adalah dia valid dihitung 1 semester. Kemudian sampai saat ini periode Juli sampai dengan Desember ini adalah di sekolah yang sama, yaitu di instansi yang sama ya, di provinsi. Ini sekolah induk, yaitu valid masih tercatat di Dapodik. Maka dengan kondisi ini adalah yang contoh bisa terdaftar P3K melalui ruang talenta guru ya. Nah ini. Kemudian untuk contoh berikutnya yang tidak bisa, itu adalah kira-kira seperti ya. Nah di sini kira-kira bagaimana kok bisa itu ya? Kok bisa kita masuk di RTG? Nah ini kalau misalkan kita lihat, ini kan per ini ya, per baris ini kan per semester ya. Kalau misalkan kita lihat di sini adalah yang checklist ini adalah 1 semester 1, 2, 3, 4, 5 kan. Sementara di sini untuk yang nama ini yaitu di Dapodiknya, maka di sini ternyata beliau itu mengalami perpindahan ya. Nah, ini perpindahan. Jadi sekarang ini kan mendaftar yaitu di Provinsi Jawa Barat ya saat ini. Jadi mendaftarnya di Provinsi Jawa Barat, di sini dia valid ya, masih tercatat aktif sampai sekarang. Kemudian di periode Januari sampai dengan Juni, ini adalah juga valid.
Kemudian berikutnya untuk di 2023, 2024 ini adalah di SMK. Ini yaitu di SMK swasta ya, ini adalah tidak dihitung. Kemudian berikutnya di sini, ini adalah di SMKN. Satu, ini adalah dihitung ya, checklist. Namun di sini kita lihat perbedaannya yaitu pada instansi ya. Ini kan pada instansi yang sama, syaratnya itu kan pada instansi yang sama saat melakukan pendaftaran. Nah sehingga di sini kan DKI Jakarta kan untuk tamat ajaran ini 2 semester, maka listrik dianggap tidak memenuhi kriteria ya. Jadi kenapa? Tidak aktif betul-betul di instansi yang sama. Nah kalau di sini, ini kan berturut-turut yaitu di instansi yang sama ya, sama-sama DKI Jakarta. Kalau misalkan yang di sini, ini adalah instansinya itu berbeda. Di sini adalah Jawa Barat, kemudian di sini itu adalah Jakarta. Jadi seperti ini kira-kira ya untuk kriteria dari guru non-ASN yang bisa didaftarkan lewat ruang talenta guru maupun juga tidak. Nah kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kalian ini apakah juga sama seperti ini ataukah tidak nih? Dan tentunya bagi teman-teman yang memenuhi syarat untuk didaftarkan melalui RTG, itu tentunya masing-masing Pemdanya itu telah memberikan surat edaran ya terkait hal itu. Nanti untuk syaratnya apa saja, kemudian ketentuannya seperti apa. Ada juga yang Pemda itu untuk maksimal dari pendaftaran di RTG itu adalah mengumpulkan berkas dan bukti-buktinya itu maksimal ada yang tanggal 20, ada juga yang di tanggal 24 ya. Karena pada dasarnya untuk didatangkan dari instansi itu adalah maksimal itu sekitar tanggal 26 ya kemarin itu kalau misalkan kita cek pada pengumumannya. Jadi bagi kalian yang mungkin masih bertanya-tanya itu adalah kira-kira seperti ini ya. Kalau misalkan kita itu dari swasta ini memang tidak bisa ya. Swasta itu nggak dihitung karena syarat untuk mendaftar PTK guru itu adalah harus bekerja di instansi pemerintah ya. Nah ini, jadi pada instansi bebas, selain itu juga pada instansi yang sama. Hal itu dapat kita lihat pada contohnya, yaitu di sini sama-sama instansinya itu Jakarta semuanya. Nah kalau misalkan di bawah ini itu adalah di Jakarta misalkan ya. Di sini juga, maaf di sini Jawa Barat ya. Di sini misalkan di sini juga Jawa Barat. Di sini Jawa Barat pasti peserta yang nomor 2 ini dia memenuhi syarat ya, memiliki kriteria. Dia pasti memenuhi kriteria untuk bisa didaftarkan melalui RTG. Nah, samanya dengan peserta yang pertama ini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin yang bisa mendaftar di sini, nanti bersiap-siap karena pendaftaran ini kan ditutup nanti tanggal 31 Desember ya. Jadi jangan sampai nanti telat, karena kalau misalkan telat ya, kita nggak bisa nih untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, semoga saja teman-teman yang saat ini bisa melakukan pendaftaran, ini bisa, bisa lulus ya pada seleksi P3K 2024. Dan ketika teman-teman lulus ya, kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin ya, sebagai rasa wujud syukur kita telah bisa diangkat ya.